Baik teman-teman semuanya, sekarang kita ada di sini. Yang semua teman-teman yang mempunyai Karimun Astilo, ini terutama yang model-model lama, ya Karimun Astilo yang tahun 2008 yang sudah lengkap ini adalah salah satu mobil yang sudah cukup bagus di kelasnya itu pada saat tahun 2008 ya. Biasanya muncul ada kendala itu adalah di power steeringnya, karena mobil ini Karimun Astilo menggunakan electric power steering. Biasanya muncul setir terasa berat. Jadi kalau muncul setir terasa berat, mari kita lihat di sini. Nah, ya, kita lihat dulu. Apabila setirnya di sini kelihatan berat sekali, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena ini mobil ini menggunakan electric power steering, sehingga electric power steering itu menggunakan baterai tenaganya menggunakan baterai. Kalau baterainya tidak bagus, tentunya akan berpengaruh pada electric power steering. Nanti kita cek baterainya, kalau sudah bagus ya bagus, kalau tidak maka kita cek yang lain. Terus apabila setir ini berat, apabila kita melihat di odometer ini, odometernya itu kilometer per jamnya itu mati, berarti bisa dipastikan di sini nanti setirnya akan berat. Efeknya apabila odometernya itu mati, tidak jalan, itu adalah akan berpengaruh pada setir menjadi berat. Mari kita cek sama-sama apa aja yang perlu kita perhatikan apabila setir pada mobil Karimun Astilo tahun 2008 ini terasa berat dan odometernya mati atau tidak berjalan. Oke, kita lanjut ya, kita cek dulu. Kita buka dulu. Yang pertama adalah aki. Ya, baterai di sini sangat penting sekali karena baterai ini sebagai sumber arus untuk menggerakkan dari electronic power steering ya, atau EPS, electronic power steering. Di sini baterai sebagai sumber arusnya. Oke, kalau sudah kita cek, kalau baterainya bagus, berarti nanti ini akan kita hidupkan. Ya, kalau hidupkan, kalau masih tidak mau, masih berat, berarti baterai tidak berpengaruh, berarti baterai kondisi baik, maka kita akan mengecek yang lain. Oke. Kita cek dulu ya, kita buka panel di bawah setir ini, kita buka. Mudah bukanya, tapi hati-hati supaya ini tidak patah. Bagian sini supaya tidak patah, karena kalau kita tidak hati bisa patah nanti apabila dipasang lagi tidak kenceng. Oke, di sini ini adalah electric power steeringnya di bawah ini. Ini adalah electric power steering, komponen yang motor penggerak yang digerakkan oleh baterai. Ya, di sini apabila ini hidup dan kondisi normal, ini akan agak anget karena ada arus yang masuk ke dalam baterai ini. Ini adalah komponennya, bisa dilihat di sini. Oke. Kalau komponen ini masih baik, ya, kalau kita masih baik, maka kita menginjak pada yang lain. Sekarang kita lihat odometernya. Kalau odometernya ini mati, ya, odometer ini adalah nanti dikontrol oleh yang namanya sensor sensor EPS. Maaf, sensornya di sini adalah nanti engine speed sensor atau speed sensor. Sensor yang mengontrol putaran dari mesin. Nanti letaknya kita cari di depan. Ini nanti memberi input, ya, input ke EPS, electric power steering sini nanti untuk memberikan informasi kepada memberi ini motor listrik supaya ini ada putaran dari mesin masuk, sehingga kita akan elektroniknya akan bekerja, akan memeringan dari kerja dari setir ini. Oke. Berikutnya adalah untuk hal yang paling mudah dulu, kita cek sambungannya ya. Sambungan ini jelas, ini ada sambungannya. Ini bisa kita lepas, ini juga bisa kita lepas dari sini.
Kadang-kadang di sini itu bisa kurang kenceng, di sini bisa kurang kenceng, bisa dicopot soketnya. Ini juga kurang kenceng, bisa copot. Kita bersihkan menggunakan pembersih cleaner. Kita masukkan lagi. Ada 2, 1, ada 2, ini bisa kita copot. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut mengecek sensor RPM. Sensor RPM itu adalah suatu komponen yang digunakan memberi input kepada komputer, nanti menuju ke EPS, Electronic Power Steering, supaya dilanjutkan ke motor. Oh, berarti ini ada putaran. Kita cek dulu. Bisa dipastikan apabila RPM-nya itu adalah RPM-nya mati atau odometernya mati, bisa dipastikan yang rusak adalah bagian pengontrol putaran, ya, speed, ya, pengontrol putaran ada di paling belakang sini. Jadi di belakang ada, kita harus buka filter dulu. Filter ini kita buka. Setelah kita buka, letaknya aja di paling belakang. Dia menempel pada transmisi. Kita cabut, kita cek. Kalau memang putus, ya harus kita belikan. Setelah kita belikan, nanti kita pasang. Ya, kita pasang, kita cek depan lagi nanti. Pertama kita lihat dulu. Apabila nanti mesin hidup, apabila mesin hidup kok muncul di check engine seperti ini, ya, dan apabila RPM-nya tidak berjalan, bisa dipastikan yang rusak adalah speed sensornya. Dalam mobil Suzuki adalah SS speed sensor rusak. Bagaimana kalau rusak? Rusak kita ganti, kita belikan, nanti kita pasang. Setelah kita pasang, kita reset, kita cabut akinya kurang lebih 30 detik, kita pasang lagi, nanti starter ini akan hilang. Oke, ini pertama hidup, starter kita harus hilang. Nah, ini hilang ya, dan tidak ada, berarti ini kondisi normal. Ini pastikan berarti kalau kondisi normal, maka setirnya akan kita gerakkan kanan dan kiri, ini akan ringan. Oke. Tuh teman-teman semuanya, apabila kalian menghadapi mobil Karimun Estilo tahun 2008, kalau terjadi RPM-nya di sini tidak jalan, bisa dipastikan berarti setirnya akan berat. Dan di dashboard akan muncul check engine. Ya, check engine itu adalah menunjukkan bahwa speed sensornya putus atau rusak, harus kita belikan. Kalau kita belikan, kita pasang sendiri. Kita pasang, kita cek, akan jalan lagi. Ini nanti akan jalan, setir akan normal lagi, tidak usah bingung. Dan itu cara gantinya sangat mudah sekali. Oke, saya kira cukup. Ya, terima kasih. Tolong nanti bisa ditunggu di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.